sebelum aku Kak Ros jalan-jalan di sini. Kita ketemu lagi, ini tetap programnya namanya adalah Rumpi No Secret. Tapi ini adalah spesial Rumpi Blusukan. Rumpi Blusukan ke gedung DPR MPR. Kita pengen melihat secara lebih dekat, ini seperti apa sih suasana di sini. Kan banyak ya yang dulu tuh public figure, teman-teman artis yang sekarang menjadi wakil rakyat. Kita tuh pengen tahu ruangan kerja mereka tuh kayak apa. Mereka tuh di sini ngapain aja. Terus kayak apa sih suasananya di sini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kepo-kepo tentu saja sambil ngerumpi. Seperti apa? Ikuti terus di Rumpi No Secret. Muhammad Farhan, artis, presenter, dan politisi kelahiran 1970 ini di awal karirnya sempat menjadi MUA dan mendandani Sarah Sechan saat audisi MTV VJ-han, kemudian diajak menjadi penyiar di Hard Rock FM tahun 1995 hingga merambah jadi presenter. Pria keturunan Aceh ini pernah menjadi pembawa acara Lepas Malam dan Miss Bantal hingga punya acara show sendiri bernama Om Farhan. Pria yang menikah tahun 1998 ini terpanggil terjun ke dunia politik tahun 2015 setelah berhenti menjadi pengurus klub sepak bola Persib, sempat gagal menjadi bakal calon wali kota Bandung 2017 hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Istrinya yang pernah bekerja menjadi kru film dan produser ini sempat heran dengan keputusan suaminya yang terjun ke politik. Menurutnya bekerja di bidang entertainment lebih enak ketimbang politik. Seperti apa cerita Farhan selama menjadi anggota DPR? Dan benarkah Farhan punya ruang wardrobe khusus di ruang kantornya di DPR? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Selamat datang loh Mbak. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan yang terhormat Bapak Farhan. Siap. Anggota Dewan, Ya. ya. Komisi 1. Komisi 1 DPR RI Mengurusi aku ya, penyiaran. mengurusi kamu karena kamu perlu dipertahankan, perlu dicek sama Intel. Kalau ke luar negeri mesti diawasi sama Menteri Luar Negeri. Oh gitu ya? Dan yang paling penting supaya telepon nyambung terus mesti diurusi sama Menkominfo. Itu 4 urusan Komisi 1. Yang kamu urusin. Yes. Tapi kan ini juga ngurusin penyiaran kan ya? Penyiaran? Jadi termasuk juga nontonin TV gitu nggak? Oh enggak, itu kita nyuruh orang, namanya KPI. Oh. Yes. Tahukah kamu, komisioner KPI itu siapa yang pilih? Siapa? Gue. Aku bisa nggak mendaftar? Boleh, tapi udah lewat. Ya. Kalau gitu kita minta diajak jalan-jalan. Tolong ya, saya kan orang baru di sini. Siapa tahu aku kepengen ya kan? Ya. Tolong dikasih tahu itu apa, ini apa, Kita itu lihat apa dari gitu. sini aja dulu ya. Iya dari sini, dari sini. Oke, gedung pertamanya yang dibikin adalah yang ini. Ini gedung Ini gedung ini sebetulnya atau yang biasa disebut sebagai Kubah, kura-kura. ruang Nusantara atau ruang kura-kura ini awalnya adalah sebuah gedung konferensi internasional untuk yang namanya CONEVO, Conference of New Emerging Force, sebagai penggantinya PBB dibikin sama Pak Soekarno. Udah gitu dibubarin karena nggak kepake, maka akhirnya dijadiin gedung DPR. Oh ini yang kita sering lihat kalau lagi ada siaran langsung. Betul kabarnya. sekali. Nah ini yang ini. Yang ada demo suka naik-naik di situ tuh ya? Ya dulu tahun 98 naik ke situ. Kamu naik di mana waktu itu? Aku mandi di Oh serius nih, serius? Beneran. Serius? Beneran, Mandi di kolam gua itu? Sama Peggy Melati Sukma waktu belum. Oh, pusing belum? Tapi udah pusing ya? Udah pusing. Oh, udah pusing. Ini yang baru semuanya. Oh, ini baru, gedung baru nih? Di belakang sana ya. Itu tuh yang gedung kotak ada karya-karya warna Oh, yang oranye atapnya hijau, ya itu apa? Itu adalah ruang ini, apa kayaknya hall gitu. Oh, buat apa? Kayak buat acara-acara gede. Acara-acara gede Kayak pelantikan tuh kamu di mana pelantikan? Pelantikan di sini Situ. semuanya. Pelantikan di sini, pidato presiden di sini, pelantikan presiden di sini semua di ruang apa Laporan hijau. tahunan? Semua di sini. Semua di sini. Kalau presiden cuma boleh masuk situ. Cuma boleh? Iya. Presiden Nggak boleh aja? masuk ke ruang lain. Nggak boleh? Nggak boleh. Kok bisa? Enak aja. Kita kan yang menentukan presiden. Tapi aku tadi masuk. Kok aku boleh? Boleh. Oh iya boleh ya. Karena lu rakyat. Karena aku rakyat. Ya, kan kami bekerja untuk Oh, iya. Dengar Farhan ngejelasin beberapa area di gedung DPR, ternyata menarik juga ya pemirsa. Lebih menarik lagi, kita akan keliling langsung melihat sudut-sudut di DPR secara dekat pakai bagikar ini. Jadi kan kamu kantornya di situ tuh ya, gedung 22 itu, ujung lantai ya 22 kan. itu. Demonstrasi di sana, Sana, ujung sana. ah. Kamu taunya bagaimana kalau rakyat sedang berteriak-teriak? Oh, ada notifikasi. Serius? Ada notifikasi sini saya liatin. Jadi kita tuh selalu dapat notifikasi dari memang Sekretariat. selalu lewat SMS. Oh, ini serius nih. SMS nih, lu lihat nih. Nih ya, fokus Setjen. SMS. Ya.
Gua klik. Isinya apa? Mulai deh. Sehubungan adanya unjuk rasa di pintu utama keluar masuk kendaraan roda 4 untuk sementara ditutup. Biro umum. Itu dapat kita notifikasi. Kamu Gitu. pernah nggak dari lantai 22 turun cuk-cuk nyamperin demo? Nggak boleh sembarangan. Oh gitu. Iya, kita itu kalau ada demo boleh nyamperin apabila sudah disetujui oleh pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Oh gitu. Makanya yang sering ke depan itu adalah para pimpinan DPR. Oh. Sesuai dengan Tupoksinya. tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Aku baru tahu loh itu singkatannya. Masa? Ada kapoksi, beda lagi. Apa? Itu ketua kelompok fraksi. Oh, waduh, kamu ngafalin singkatan-singkatan pusing nggak Iya. sih? Pantes rambutnya berhuban itu untuk Iya, ngafalin terlalu singkatan banyak ya? ngafalin singkatan. Ayo bisa jalan-jalan nggak kita nih? Boleh Berarti aja. di sini Oke, aja. Ya driver, kan? Siapa jalan. tahu ketemu siapa gitu di sini. Keliling gedung DPR ditemani sahabatku yang sempat menjadi MUA ini berasa didongengin deh pemirsa. Ditambah sepoi-sepoi angin. Duh, ngantuknya. Pemirsa, tuh tiba aku salpok sama mobil mewah itu. Pejabat DPR memang mobilnya mewah-mewah ya? Ini menunjukkan 3 kasta. Ya, oke. Ini. Yang ujung sana mobil rakyat. Ya. Ya. Heeh. Ini mobil pegawai rakyat. Oh, pegawainya. Ini mobil wakil rakyat. Oke, itu 3 kasta yang berbeda. Mengerti? Ngomong-ngomong mobil mewah yang tadi, aku penasaran deh, gaji pejabat DPR itu berapa sih? Nanti kita tanya-tanya sama Farhan di ruangan dinasnya. No mask. Wih, muka kita semua tercatat ya. Iya, betul sekali. Terus dibacain apa di situ? Suhu dan moralitas. Ada nilai moralitas ya. Selamat sore, Sore, Pak. semuanya. Nah, saya itu kalau datang sendiri nggak dihormat-hormat gini. Karena saya datang bersama rakyat, maka dihormat-hormat. Luar biasa. Aduh. Seperti apa sih ruangan seorang pejabat DPR? Apakah di dalamnya ada kulkas 2 pintu? Bercanda ya pemirsa. Kalau butuh kontraktor, Udah habis jatahnya, baru pada jadi ini. Nah, dua-dua. ini ruangan saya. Ini sih. Nah. Kita masuk. Ini para staf. Ini staf tetap, Staf tetap. dibayar sama negara. Oke, mengurusi bagian apa? Ngurusi bagian administrasi. Administrasi. Nah, Baik. ini adalah 3 orang magang. Oh, magang. Magang. Kalau mereka, kalau ini kan dibayar sama negara. Ini dibayar apa? Kalau mereka bayar ke negara. Oke, Gitu. ini kantornya. Mejanya yang mana, Pak Farhan? Jadi, Pak Farhan mejanya ini doang. ini semua, enggak Bu, nggak sederhana itu yang gue. Pak Farhan, Jadi ini semua mejanya. ini furniture dikasih sama negara. Oh, udah dari sananya Udah begini. dari sananya. Ini isinya siapa? Siapa Tamu-tamu, yang- Oh, karena tamu-tamu. kita setiap hari nerima tamu yang mau menyampaikan keberatan, aspirasi, penderitaan, Keberatan? penipuan. Keberatan berat badan mungkin? Ya. Tunggu sebelum duduk. Ini kok panas ya? Ruangannya Ya, kenapa panas? karena saya nggak nambah fasilitas AC tambahan. Sehingga? Saya terima AC apa adanya dikasih negara. Sehingga? Kalau negara lagi panas begini kita rasain panas juga negara loh. Red. Oke, kalau tadi kita jalan-jalan kan sudah dijelaskan mengenai kehidupan Pak Farhan ini sebagai anggota dewan. Ya. Segala macam lah apa yang kita lihat kalau kita masuk ke sini gitu ya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan Pak Farhan sebagai seorang pribadi yang dulu pernah membawakan berbagai macam acara, termasuk acara yang judulnya adalah Miss Bantal. Pesta juga ya pernah ya. Oh, sama ada acara talk show-nya ini juga termasuk ikonik yang judulnya adalah Om Farhan ya. Yes. Om Farhan. Kangen gak sih bawain acara kayak gitu lagi? Kangen tapi udah nggak mau ngelaksanain lagi. Karena? Bebannya terlalu gede ya. Loh iya dong. Sebagai pembawa acara, kita harus selalu dalam good mood karena acaranya mesti bagus. Iya. Itu beban. Iya. Karena mood saya sekarang turun naik. Bu, lebih turun naik daripada perempuan-perempuan PMS. Kenapa? Aduh, masalah negara. Saya jangan tanya negara mana. Ya. Ini 2007.
waktu saya jadi pembawa acara kayak acara malam gitu yang isinya jorok semua omongannya. Asli. Sampai saya dimusuhin sama KPI. KPI-nya waktu itu Pak Ade Armando. Terus sekarang kamu yang menunjuk anggota KPI. Iya. Gimana itu kamu berada di posisi yang berbeda? Saya hanya bilang sama Dengan sudut pandang yang berbeda. para komisioner KPI agar menjaga hati nurani dan hati-hati. Kenapa hati-hati? Gua ancam lo semua. Oke, kita bertanya. Dulu kan kamu katanya harus meyakinkan keluarga, terutama istri kamu untuk Ya. bisa terjun ke dunia politik. Ya, Padahal udah kasih kode-kode tuh tanda-tanda jadi pengurus persatuan bola lah, Ya. ya kan? Ya. Jadi tim ses Ya. ini, tim ses Ya. itu. Itu ngerayunya gimana? Apa yang kamu janjikan pada keluargamu? waktu itu istriku cuma khawatir bahwa citra bahwa anggota DPR tuh nggak bener, bandel-bandel dan lain-lain. Padahal Ya, jadi kan kenapa dia bisa berpikiran begitu? Karena dia punya sahabat di DPR perempuan yang udah bertahun-tahun, udah berperiode-periode. dan Sahabatnya istri gue ini. Dan dia ngasih tahu semua kelakuan anggota DPR. terus Ya istri saya nggak mau lah suaminya terjebak dalam kelakuan seperti itu. lalu Lalu saya bilang begini, sayang, untuk jadi berkelakuan begitu nggak harus jadi anggota DPR. Sekarang juga udah gitu. ini boleh tayang nggak sih begini? Nggak ngerti. Jadi Ya, waktu itu akhirnya jujur. Ini anggota dibantu, Dewan, jujur ya. dibantu sama Kang Ridwan Kamil waktu itu. Untuk Kang, persuasi. kita umroh yuk, umroh lah kita rame-rame. Di depan Ka'bah itu aku memohon kepadanya. Kepada istrimu. Istriku, izinkan aku masuk politik berjuang bersama Pak Ridwan Kamil. Gitu. Udah itu doang. Istriku cuma bilang, iya, boleh, Kang Ridwan Kamil. Kalian boleh. Gue belum. Butuh waktu lama gitu, sampai akhirnya, sampai setelah dilantik pun dia masih khawatir bahwa gue akan kebawa arus tersebut gitu. Tapi alhamdulillah bisa hasil dijaga, sama-sama menjaga lah. Minimal nggak pernah ketangkep lagi sidang buka di handphone gitu. Itu aku pengen tanya sih sebenarnya. Kan kadang-kadang kalau ke sidang tuh selain itu ada suka Nah, yang kelihatan ngantuk gitu ya. Itu kenapa sih? karena gini, ada dua hal. Satu, memang duduk berjam-jam di tempat yang nyaman dengerin pidato, boseninnya setengah apa. Pasti ngantuk loh. Ya kan? Maka yang mesti dilakukan adalah ketika mulai ngantuk, berdiri terus keluar ke toilet. Cuci muka, balik lagi. Itu boleh dilakukan sesering mungkin. Oh boleh Sama ya. seperti kita zaman sekolah dulu. Enggak ditegur tuh sama pimpinan. Nggak ditegur. Nggak mungkin Pak Presiden lagi ngomong gitu, saudara-saudara sekalian, ini bolak-balik terus, nggak pernah begitu. Presiden nggak pernah begitu. Iya. Beda sama guru kita. Oh iya. Kedua, kalau pengen nonton sesuatu, satu pakai earphone. Heeh. Dua, lihat-lihat ke belakang, karena di belakang itu biasanya ada balkon dengan para wartawan yang lensa zoom sampai 200-300. Jadi nggak cuma dia bisa lihat kelakuan kita, dia bisa lihat konten yang kita lihat di sini apa. Gitu, Bu. Kan kadang-kadang suka nggak tahu ya, ting ada notifikasinya. Sayang, titik. Makanya sayang, tak langsung kantong. Oh. Itu caranya. Jangan langsung dibuka, tak tulis wing gitu. Itu soal ngantuk ya, emang karena memang itu. Ya. Yang berikutnya, kamu kan seorang public speaker ya kan? Yes. Iya, langsung yes ya. Kan kadang-kadang aku lihat tuh kalau lagi sidang gitu ya, aku melihat pemaparan anggota dewan. Itu formal banget dan ya itu memang beresiko membuat orang jadi ngantuk Iya. sebelum sampai ke intinya. Betul. Kenapa sih begitu? Supaya dicatat sebagai notulensi rapat. Karena kalau kita ngomong sembarangan, nggak masuk ke notulensi rapat, maka nggak ada gunanya kita ngomong. Sembarangan tuh gimana maksudnya? Misalnya gini, Pak Menteri, nggak gitu dong caranya, gimana sih Pak Menteri ini? Gitu. Oh. Itu akan menggugah banyak orang, tapi nggak akan mungkin masuk ke notulensi rapat. Terus Mas ngomong itu waktunya cuma dikasih waktu. Kalau buat interupsi itu cuma Enggak. ada waktunya. Kalau dalam sidang paripurna secara sistem, Heeh. itu ada waktunya. Lebih dari 3 menit, mati otomatis. Oh mati otomatis. Mati otomatis. Bukan dimatiin. Nggak mungkin ada yang berani matiin. Saya juga nggak yakin pimpinan rapat tahu gimana cara matiinnya. Itu canggih banget, Bo. Oh jadi 3 menit. Ya kan kalau dalam 3 menit gak mungkin pakai bahasa yang panjang lebar menimbang. Apa? Aduh. Makanya harus to the point. Jadi kayak waktu misalnya teman-teman banyak yang mengajukan keberatan tentang undang-undang cipta kerja. Iya. Oke, silakan untuk menyampaikan pendapat. Saudara A, menurut saya undang-undang ini tidak adil karena Langsung. lalala. Udah selesai.
Harus cepat kalau sidang paripurna. Tapi kalau sidang di komisi dan badan pekerja itu nggak boleh di stop berapa menit pun. Oh, karena itu sifatnya lebih diskusi ya. Lebih diskusi. Nah, terus kan itu tadi mewakili pertanyaan seluruhnya, ya kan? Ada yang ditunjuk gak? Kamu nanya yang itu ya, kamu nanya Iya, itu. janjian. Oh gitu. Janjian. Jadi biasanya gini. Nanti si menteri ini mau ngomongin apa? Oh, ngomongin soal pembangunan di Nusa Tenggara Timur tuh. Aduh, itu kan ada banyak masalah. Oke, lo ada masalah apa sama menteri itu? Oh gini. Lo ada masalah apa sama menteri itu? Oh gini. Itu menteri jagoan gue mesti belain. Gimana kalau kita bagi pertanyaannya gini? Lu menyerang, nanti gue kasih pertanyaan yang memberikan kesempatan menteri itu untuk bela diri. Boleh nggak? Fair ya? Fair. Tos, mulai. Gitu. Sama kayak talk show ya. Sama. Cocok berarti aku. Masuk. Silakan, daftar aja di mana? Minta KTP-nya, daftarin. Di sini model kayak gini nggak sih yang kayak, ih gila jasnya keren, mereknya apa tuh? Oh iya. Gitu. Oh penjahitnya kamu jahit di mana gitu? Iya. Bahkan ada yang sampai gini. Gua tahu lu udah beli dasnya di sini harganya segini ya gitu. Ada beberapa bahkan anggota DPR yang hafal banget di mana toko butik di Changi Airport. Bukan kamu tapi ya? Bukan. Ada tapi. Bukan. Kalau saya di Changi tetap muter-muter nyari yang diskon. Terus kalau jam tangan gitu juga baru ya gitu, Iya. Banget, apalagi kalau jam tangannya RM. Jam tangan RM itu paling happening di kalangan anggota DPR karena harganya dari yang tadinya beli harga 2,5 miliar, sekarang paling murah 4,5 miliar, bahkan yang paling reguler harganya 7 miliar. Wow. Makanya pakai jam tangan yang murah aja, Bu. Supaya nggak terlalu kelihatan. Biasa aja itu, bahkan Itu cowok padahal ya, lagi banyak cewek. sekali di sini yang harus inden mobil terbaru, inden. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan bagi rakyat. Duitnya dari mana itu?